Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kedudukan sholat dalam agama Islam ibarat sebuah tiang utama dari suatu bangunan. Jika tiang roboh, maka runtuhlah seluruh bangunan. Hal itu menunjukkan betapa penting dan vitalnya kedudukan sholat bagi setiap muslim. Sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Rawahu Tirmidzi an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya yang tertinggi adalah jihad. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang melalaikan sholat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga ayat 5. Dikisahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah, suatu ketika ada seorang soleh yang ikut menguburkan saudarinya yang telah meninggal dunia. Setelah prosesi penguburan selesai, maka bubarlah orang-orang dari pemakaman tersebut, termasuk sang orang soleh tadi. Di pertengahan memutuskan untuk kembali ke kuburan saudarinya guna mengambil kantong uangnya tersebut. Setelah sampai di depan kuburan saudarinya, ia langsung menggali kubur itu. Keanehan pun terjadi. Ia dikejutkan oleh api yang tiba-tiba muncul dari kubur saudarinya. Api itu terus menyala dan menyala, hingga akhirnya ia pun ketakutan. Lalu ia memutuskan untuk tidak melanjutkan menggali kubur saudarinya itu. Dengan gemetaran, ia cepat-cepat meninggalkan kubur tersebut. Ia pun heran dengan kejadian itu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menemui ibunya dan menanyakan perihal hidup saudarinya tersebut. Sampai di kediaman sang ibu, ia pun langsung bertanya tentang saudarinya. Sang ibu keheranan dengan pertanyaannya. Lalu ia pun menceritakan apa yang dialami barusan saat dikubur saudarinya tersebut. Setelah mendengar ceritanya, sang ibu pun menangis. Dan sang ibu bercerita bahwa saudarinya itu seringkali melalaikan sholat semasa hidupnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari kisah itu semoga kita dapat mengambil hikmahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita orang-orang yang lalai, apalagi sampai meninggalkan kewajiban sholat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.